Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500117. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengolah, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risikonya mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan atau pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, serangan DDoS, serta celah keamanan sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampaknya beragam. Yang pertama, kehilangan data. Kedua, gangguan operasional. Ketiga, kerugian keuangan. Keempat, hilangnya reputasi. Kelima, penyalahgunaan identitas. Serta 6, sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampaknya dua aspek yang saling terkait dengan konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu terhadap setelah serangan terjadi. Pada risiko dampak cybercrime pada personal organisasi, risikonya kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampaknya, konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Begitu pula pada perusahaan atau organisasi. Pada pemerintahan negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosialnya yaitu melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online dan mengubah perilaku online. Dan dampak pada ekonomi yaitu sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang dan reputasi dari nilai perusahaan. Sedangkan pada dampak politiknya yaitu dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Ada identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, serta kemitraan dan kolaborasi. Yaitu pada jenis-jenis kejahatan di mana yang terdapat pada tugas pertama. Yang pertama yaitu jenis kejahatan pemalsuan identitas. Risikonya pencurian identitas berupa KTP, NIK, dan kartu keluarga korban untuk melakukan pinjaman uang ke pihak PNM Garut. Dampak kerugian finansial, para korban mendapatkan tagihan cicilan dari PNM Garut. Pihak yang dirugikan 407 warga Desa Sukabakti, Kecamatan Torogong Kidul, Garut. Yang kedua, jenis kejahatan phishing, di mana pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan APK. Dampak kerugian finansialnya kehilangan dana tabungan dari salah satu hak milik BUMN senilai 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu Sylvia, 52 tahun, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga yaitu jenis kejahatan yaitu malware. Risiko serangan yang spyware Pegasus pada November 2019 yang meretas WhatsApp dan menargetkan 1.400 orang melalui fitur video call WhatsApp. Dampak kerugiannya, spyware Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang digunakan para pengguna WhatsApp diantaranya yaitu para diplomat, pembangkang politik, wartawan, serta pejabat senior pemerintah. Yang keempat, BSI diserang ransomware, nasib uang nasabah gimana? Nah, ini
merupakan ransomware di mana resikonya menginskripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan BSI dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Dampaknya membuat operasional suatu perusahaan dan mengunci akses korban yang kemudian meminta tebusan. Pihak yang dirugikan tentu saja Bank Syariah Indonesia atau BSI dan para nasabah BSI. Yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Resikonya peretas Cina mengakses akun surat elektronik Duta Amerika Serikat sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan Cina. Dampaknya setidaknya ada ratusan ribu data surat elektronik pemerintah Amerika Serikat yang bocor ke pihak Cina. Pihak yang dirugikan tentu saja Amerika Serikat. Yang keenam yaitu kejahatan serangan DDoS. Resikonya DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server agar server tersebut menjadi lambat bahkan tumbang. Dampaknya layanan aplikasi yang menggunakan server DIN melambat bahkan tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan aplikasi yang menggunakan server DIN seperti Twitter dan Spotify. 8 jenis kejahatan, pemalsuan atau forgery. Resikonya pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Dampaknya negara mengalami kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta otentik. Pihak yang dirugikan negara Indonesia. Kesembilan jenis kejahatannya yaitu pornografi anak. Resikonya kekerasan seksual anak di bawah umur. Dampaknya pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Kedua, dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Pihak yang dirugikan Jen dan 4 anak yang di bawah umur. Yang ke-10 yaitu jenis kejahatan cyberbullying. Resikonya, korban cyberbullying dapat mengalami depresi yang berat bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari depresi tersebut. Dampaknya, korban cyberbullying mengalami gangguan psikologis dan depresi yang berat bahkan meninggal dunia. Pihak yang dirugikan, seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat dan orang tuanya. Dan yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu. Nah, risikonya ini penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat memecah belah satu sama lain. Nah, dampaknya itu berita palsu yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dapat membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Hal ini dapat mengacukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Yang dirugikan yaitu masyarakat yang mendengar atau membaca berita tersebut. 12. Peretasan email. Resikonya, peretas dapat memata-matai pertukaran email internal pada Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sebuah lembaga yang memutuskan kebijakan internet dan telekomunikasi Amerika Serikat. Dampaknya, kebocoran data-data penting Amerika Serikat dan SolarWinds yang sebuah perusahaan IT mengalami kerusakan software. Pihak yang dirugikan tentu saja Amerika Serikat, yakni perusahaan Amerika Serikat yang masuk daftar Fortune 500,10 provider telekomunikasi Amerika Serikat, 5 cabang militer Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dan Kantor Presiden Amerika Serikat. 13. Pengintaian atau espionage. Resikonya berpotensi terjadi tindak kejahatan pencurian atau perampokan. Dampaknya, para pelaku tidak bisa merampas kunci berangkas dari korban sehingga salah seorang karyawan toko menjadi korban dari aksi perampokan tersebut. Sampai korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak yang dirugikan toko emas Apel Boyolali dan karyawannya. 14. Penggelapan atau cyber extortion. Resikonya, pelaku melakukan penipuan dan penggelapan berupa barang atau kendaraan. Dampaknya, para korban yang ditipu mengalami kerugian mencapai 35 miliar dan 1 unit mobil yang telah digelapkan senilai ratusan juta. Pihak yang dirugikan, pemilik mobil rental berinisial IR dan para customer iPhone. 15. Kejahatan keuangan online. Resikonya, penipu mengelola website,
telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun bank di website resmi Bendigo Bank, sehingga dapat menguras tabungan korban. Dampaknya, tabungan sekitar 300 juta telah diambil oleh pelaku dari akun bank Helen. Pihak yang dirugikan Helen Cahill. 16. Pelanggaran privasi atau privacy invasion. Risikonya aktivitas media massa menjadi lebih tidak aman dan berisiko terjadinya cybercrime. Dampaknya kebocoran data penting yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pengguna aplikasi media massa tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu pengguna Twitter. 17. Pencarian akses. Resikonya pelaku dapat mengakses atau memanipulasi data dan informasi tanpa izin dan tanpa hak yang sah. Hal ini menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seseorang. Dampaknya, pelaku melakukan pencurian data Shopee Express yang mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta. Pihak yang dirugikan yaitu Shopee Express. 18. Kejahatan seksual. Risiko terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Nah, dampaknya ini korban dapat mengalami trauma, stres yang mendalam, sehingga itu juga korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Pihak yang dirugikan seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. 19. Pemerasan online. Risikonya ancaman penyebaran foto dan video bukti korban untuk dijadikan senjata pemerasan. Dampaknya kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan korban dari aksi pemerasan tersebut. 20. Yaitu kejahatan sumber daya komputer. Risikonya menjadi tempat sarana penyebaran informasi yang memiliki unsur radikalisme. Dampaknya ada 600 situs atau bahkan akun media sosial yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi radikal. Pihak yang dirugikan pengguna akun media sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.